Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Harapan saya semua baik-baik aja, semua sehat-sehat, dan juga tentunya masih semangat untuk mengikuti program Bible Study CK7. Ya, saudara, ini kita akan belajar satu hal yang luar biasa, tapi sebelum itu saya mau ajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita condongkan hati, fokus kita kepada Tuhan. Ya rada basi kita bayar. Mari kita puji namanya, mari kita sembah Dia, saudara. Dialah yang besar, Dialah yang layak untuk disembah. Kami datang ya Tuhan, kami datang ya Tuhan, kami perlu Kau, kami butuh hadirat-Mu. Ya rada basi, ya rada bayar Rada bayarala ya rada basi. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
perkasa. Panggil kami Tuhan, jamah kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh,
Bapa, jadikan kami jana yang indah, yang penuh dengan Engkau ya Tuhan. Bukanlah yang di luar yang kelihatan, yang baik, yang Kau lihat ya Tuhan, tapi Kau lihat jauh ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, berikan hikmat yang baru, pengertian kepada kami semua yang akan belajar firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara, yuk kita buka firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-15. Pasal ke-15 dengan perikop Saul ditolak sebagai raja. Pasal ini adalah pasal yang sangat ikonik saudara, yang menceritakan tentang ketaatan, tentang obedience. Nah, mari kita baca, kita mulai daripada ayat pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Baru ayat 1 aja kita sudah mengerti bahwa the key for a leader is obedience. Kamu diangkat, karena itu dengar firman Tuhan. Ini aja kalau kita bisa bawa pulang saudara, kehidupan kita akan luar biasa. Kamu telah diangkat, kamu telah dipercayakan, kamu dikasih tugas yang mulia. Kamu yang dipanggil. Bukankah kita semua anak-anak yang dipanggil? Bukankah kita semua adalah pemimpin-pemimpinnya Tuhan saudara? Gak cuma pemimpin yang punya jabatan, tapi semua adalah pemimpin-pemimpin yang membawa misi agungnya Tuhan. Semua yang dipanggil, semua yang percaya akan nama Yesus, dengar firman Tuhan. Obedience is very important. Ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Nah saudara, Amalek adalah bangsa keturunan daripada descendants-nya Esau, grandson-nya Esau. Mereka bangsa nomaden yang selalu mengganggu musuh besarnya Israel juga, salah satu musuh besar Israel. Dan orang Amalek ini dikenal orang-orang yang sadis, yang brutal. Bahasa Inggrisnya plunderers, marauders. Mereka nggak segan-segan membunuh bayi, anak kecil, semua segala macam, melakukan praktek penyembahan yang macam-macam saudara. Ini bangsa yang kalau saya boleh bilang gila, yang menjadi kanker di tanah Kanaan. Ini adalah bangsa kanker saudara. Kanker harus diangkat. That's why saat ini nanti kita akan melihat bahwa kadang-kadang cara Tuhan itu nggak bisa dimengerti dan nggak bisa disambung-sambungkan dengan kasih yang selalu lemah lembut. Tapi di dalam kasih juga ada ketegasan, kita akan melihat nanti. Ayat 3. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, kata Tuhan. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, semua harus dibantai habis. Inilah yang sering dipakai non-Kristen untuk mencobai kita, bahwa katanya Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Kok ini perintahnya nggak penuh kasih? Kalau cuman ambil secomot ini saudara, kita nggak bisa, kita kena skakmat, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Amalek, suatu bangsa yang tadi saya bilang adalah kanker. Tuhan bilang kalau saat ini nggak dibabat habis, nanti ada satu kota yang akan hancur gara-gara bangsa ini, namanya Ziklag. Dan terjadi benar-benar waktu Daud nanti. Kalau sekarang ini nggak dihancurin habis, aku yang menciptakan manusia, Tuhan bilang. Aku yang berkuasa. Ya, kalau ini nggak dihabisin sekarang, nanti ini akan mengancam benar-benar seluruh bangsa Israel bakal dimatiin. Waktu zamannya Esther, saudara, kalau saudara ingat, siapa musuh dari Esther?
Musuh dari Ester namanya Haman. Keturunan siapa Haman? Keturunan Agag. Agag itu apa? Rajanya orang Amalek. Jadi Tuhan kalau ngomong nggak main buta, dia kasih perintah seperti itu. Kita sebagai orang Kristen harus kalau baca begini, pasti ada maksud. Cari maksud itu sampai ketemu. Ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ayat 4. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Ya, ayat 6, berkatalah Saul kepada bangsa orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Nah, ada suku Keni atau orang Keni, ya. Ini descendantsnya Yetro, father-in-law daripada Musa. Mereka orang-orang yang skillful di dalam metal, batu-batu, terutama besi-besi metal, saudara. Dan mereka dari dulu memang sudah terasosiasi dengan bangsa Israel. Dan mereka adalah bangsa orang Keni yang tidak hostile, yang tidak jahat, tidak mengancam saudara sama sekali. Karena itu Saul memang disuruh untuk bunuhnya Amalek aja. Maka Saul diplomatik sekali di sini saudara, dan menyuruh mereka untuk menjauh. Nah, mari kita baca ayat 7. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir. Nah, perhatikan saudara, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Disuruh bunuh habis kok, tapi ada disisain. Kenapa yang disisain raja? Itu yang saya bingung saudara. Kenapa sisain orang yang paling hebat? Kalau saya lawan musuh, mungkin yang saya pertama kali bunuh itu rajanya dulu. Ya, nah dipercaya saudara bahwa Agag ini bukan namanya. Agag itu adalah julukan, title untuk memang seorang leader di bangsa Amalek. Ya, nanti inilah Agag yang adalah keturunan atas-atasnya Haman nanti waktu zaman Ester, saudara, yang mau bunuh benar-benar bantai habis orang Israel. Itu keturunan Amalek, semua dari kanker ini, saudara. Semua dari tumor ini yang harus diangkat habis. Nah, ayat 9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Tetapi Saul dan rakyat menyelamatkan Agag. Lagi-lagi Saul tidak menjadi raja yang obey kepada perintah Tuhan. Dan Saul tidak bisa ngestop rakyat untuk mengambil jarahan-jarahan kambing, lembu, domba, dan segala macam. Sudah kelihatan di sini ada sesuatu yang rancu, saudara. Kalau raja harusnya bisa menyetop, betul? Ya, kita lanjut dulu. Nah, ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel, sisi Samuel yang kita bisa pelajari di sini adalah dia sakit hati dan semalam-semalaman berseru kepada Tuhan. Kira-kira dia berseru apa? Kalau dia berseru, iya tuh Saul emang tuh dari dulu saya lihat dia banyak ulah tuh. Tuhan udah kita turunin dia aja. Nggak mungkin berseru-seru. Berseru-seru kemungkinan sangat besar sekali, menurut saya 99%. Samuel mencoba bersyafaat di hadapan Tuhan untuk membela Saul atau meminta belas kasihan Tuhan untuk Saul. Samuel orang yang benar-benar hatinya top, saudara. Dia sayang sama Saul. Dia jauh di dalam lubuk hatinya, dia pengen Saul jadi seorang raja yang baik. Raja yang dikenang oleh bangsa-bangsa. Itu Samuel, saudara. Ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul.
Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel. Karmel ini bukan Karmel, Mount Karmel yang kalau saudara pergi ke Israel ya, ini beda. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ayat 13 saudara. Ketika Samuel sampai kepada Saul berkatalah. Nah jadi Saul ini udah kelihatan saudara, sebelumnya di ayat 12. Dia ke Karmel dan dia bikin patung buat dirinya sendiri. Kita bisa lihat bahwa dulunya Saul merasa tidak layak, tapi sekarang dia melayakkan dirinya sendiri. Dia dari humble sudah menjadi prideful, betul? Ya, kelihatan di sini. Ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Perhatikan saudara, Saul mau mengelak. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Apa? Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ada dua kebohongan. Tadi di ayat 9, Saul dan rakyat. Tapi di ayat 15, Saulnya dicopot sama dia. Cuman rakyat doang. Lagi-lagi dia salahin rakyat. Rakyat yang ambil. Kalau kamu raja ya kamu harusnya bisa cegah dong. Betul ya? Rakyat yang ambil. Tujuannya untuk mempersembahkan korban kepada raja. Dua kebohongan ya. Sudah dilakukan oleh Saul. Saya gak bisa bayangin betapa sakit hatinya Samuel di saat ini. Ayat 16, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah katanya. Aku akan memberitahukan kepadamu yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam, kata Saul. Katakanlah, kata Saul kepada, artinya ketangkep basah kamu Saul. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, kecil pada pandanganmu sendiri itu adalah humble. Dia melihat dirinya kecil, tidak besar, tidak melebihi perkara-perkara yang harusnya tidak dipikirkan. Itu arti daripada humble atau humility. Bukankah kamu dulu humble waktu kamu menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja asa Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa, yakni orang Amalek, berperang melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ketangkep basah saudara. Ya. Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aduh saudara, saya kalau baca ini rasanya apa ya? Enggak rela gitu. Kita dengar suara Tuhan aja susah loh saudara. Ini dengan gampangnya ngomong, aku dengar suara Tuhan, kok betul aku dengar, tapi masih mau ngelaksana sini saudara. Baru tahu rasa nanti kalau Tuhan gak ngomong, betul? Dan mengikuti jalan yang terus-terusan kepadaku dan membawa Raja Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil, rakyat lagi ya. Dia selalu blaming others. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dia gak ketemu excuse yang lain, dia gak ketemu bohong yang lain ya saudara. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ini jawaban yang sangat harus di-highlight saudara. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti Tuhan mendengarkan suara Tuhan, sama kepada mendengarkan suara Tuhan. Atau firman Tuhan begini buat kita semua. Apakah kasih sedekah, kolekte, perpuluhan, kasih pelayanan, apakah itu lebih penting daripada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saya tahu jeripayahmu melayani, saya tahu jeripayahmu jadi orang Kristen, bayar harga.
Tapi bukankah mendengarkan suara Tuhan lebih penting dari semua itu? Itu firman Tuhan, saudara. Pesan buat kita semua. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Boom! Dia udah turun dari raja di hadapan Tuhan. Ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Akhirnya dia ngaku, saudara, tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Aduh, akhirnya kita tahu. Samuel bilang, ketaatan lebih baik daripada sacrifice. Dan Saul akhirnya bilang bahwa, aku adalah orang yang takut sama orang. Aku orang yang mau dipandang bagus sama orang. Aku orang yang suka pencitraan diri. Masuk akal gak saudara semua? Ingat dulu dia pernah duduk di pohon delima. Duduk-duduk aja. Dia kemana dia bangun patung buat dirinya. Dia suka pencitraan, dia suka image yang bagus. Dia suka ditepuk tanganin. Dia model orang yang, kalau pendeta itu sukanya yang jemaatnya ada 2.000, 1.000 di depannya. Kalau cuma 100 gak mau khotbah. Karena pencitraan. Karena pride-nya itu, saudara. Karena dia suka untuk ditepuk tanganin sama orang. Makanya dia menjadi people pleaser. Dan dia takut kepada orang, bukan takut kepada Tuhan. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkannya daripadamu, jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang-orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkan juga hormatmu kepadaku sekarang di depan. Lihat, tunjukkan hormatku kepadaku, katanya. Iya, aku tahu aku salah sama Tuhan, iya aku udah gak jadi raja lagi, tapi sekarang yang paling penting adalah mukaku, harus aku taruh di mana? Di depan para tua-tua bangsa itu, di depan orang Israel. Tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan bangsa para tua-tua bangsa itu dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kok Allahmu? Ini Allahnya kamu juga, Saul. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, udah ketahuan bahwa Saul itu sujudnya menyembah kepada orang-orang, kepada rakyat, ya, bukan kepada Tuhan. Dia nggak sadar bahwa dia pikir dia diangkat rakyat, dia dipercayai, dia ditepuk tangani. Padahal Tuhan yang mengangkat dia. Ayat 32, lalu berkatalah Samuel bahwa kemari Agag raja Amalek itu dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Dia pikir dia nggak kenapa-napa. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu, saudara, ini benar-benar gory dan sangat sadis sekali, saudara. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Samuel ngerti kanker ini harus dicincang. Makanya sampai dia cincang Agag. Kasih tunjuk bahwa gak boleh ada yang tersisa daripada bangsa Amalek. Amin, saudara. Kita belajar sesuatu yang luar biasa. Obedience is more important than sacrifice. Mendengarkan suara Tuhan lebih penting daripada melayani, selalu sibuk sama rutinitas.
Yang penting kejar target, kejar tayang. Buat saudara yang melayani, udah mulai persiapan lagi hari Minggu seharian capek. Bukannya gak bagus, saya bilang. Saya bersyukur masih ada pelayan-pelayan yang dedikasi sama Tuhan. Tapi bukankah mendengar suara Tuhan, beribadah, duduk diam, sebagai Maria lebih penting daripada mengambil bagian seperti Marta, saudara. Dan untuk para leader, apabila kita dipercaya sesuatu, takutlah akan Tuhan. Bukan takut sama orang yang angkat. Apabila kita dipercayakan satu jabatan, takutlah akan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan menjadi seperti Saul yang takut kepada rakyat. Karena takut kepada rakyat, maka mulai menyembah rakyat. Menyembah orang-orang. Mau ditepuk tanganin, mau dipuji-puji, menjadi people pleaser. Samuel bilang, kamu gak ingat dulu waktu kamu masih orang kecil. Kamu anggap diri kamu kecil, kamu humble, kamu merasa tidak layak. Baiklah kita semua yang udah di posisi dimanapun kita berada sekarang, untuk tetap humble di hadapan Tuhan, di hadapan semuanya. Saya udah biasa untuk melayani segitu banyak orang. Kalau melayani dikit-dikit saya gak mau. Saya udah biasa di panggung yang besar. Kalau di panggung kecil saya gak mau. Mari kita bertobat. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran firman ini. Biar kami belajar di sini punya hati seperti Samuel yang tulus. Dan kami jauhi segala macam perbuatan jahat, agenda-agenda khusus, tipu muslihat, kebohongan, people pleaser yang kami lihat daripada Saul, Tuhan. Ampuni kami apabila kami ada melakukan hal-hal ini ya Tuhan. Kami mau bertobat dan sucikan, kuduskan kami kembali untuk kami kembali berjalan di jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami belajar banyak dan kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.